Tugas seorang rasul itu adalah menyampaikan risalah secara jelas, bukan memberikan petunjuk. Itu kaidah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 54. Wa ma 'alar rasuli illal balagul mubin. Dan tiadalah yang menjadi kewajiban bagi seorang rasul kecuali hanya menyampaikan risalah secara jelas. Kaidah itu tampak mudah difahami, tapi dia menjadi tidak mudah dalam kenyataan ketika yang tidak mendapatkan petunjuk itu justru orang-orang yang kita cintai, apalagi jika orang yang kita cintai itu adalah kerabat yang sangat dekat. Siapapun yang mengalami situasi itu pasti akan menghadapi satu pergulatan batin, kesedihan yang dahsyat, disebabkan adanya benturan antara hidayah yang bukan menjadi tugasnya dengan cinta dia sebagai manusia kepada orang yang dia inginkan mendapatkan hidayah. Itulah persisnya yang dialami oleh Rasulullah SAW dalam peristiwa kematian paman beliau yang selama ini membela dan melindungi perjuangan beliau, yaitu Abu Thalib. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim serta yang lainnya dari Abu Hurairah bahwa menjelang wafatnya Rasulullah SAW mendatangi Abu Thalib. Lalu beliau meminta kepada pamannya untuk mengucapkan syahadat agar syahadat itu kelak menjadi hujjah bagi Rasulullah SAW untuk memberikan syafaat kepada pamannya Abu Thalib. Tapi bersamaan dengan kedatangan Rasulullah SAW juga datang Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah yang dua-duanya merupakan musuh Rasulullah SAW. Mereka berdua terus menekan Abu Thalib untuk tidak mengucapkan syahadat dan mengatakan kepada beliau, apakah engkau sudah membenci agama Abdul Muttalib? Dalam tekanan itu, akhirnya Abu Thalib mengatakan, saya mengikuti agama Abdul Muttalib. Itulah kalimat terakhir yang diucapkan oleh Abu Thalib. Dan kalimat itulah yang sangat menyedihkan Rasulullah SAW. Karena pamannya yang selama ini membela beliau justru tidak mendapatkan petunjuk. Itu adalah kesedihan di atas kesedihan. Kesedihan karena kematian beliau, tapi yang lebih menyedihkan lagi karena beliau tidak mendapatkan petunjuk. Di batas cinta dan hidayah itulah Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingatkan Rasulullah SAW dalam surat Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapapun yang Dia inginkan. Begitulah semua kaidah-kaidah perjuangan. Selalu tampak mudah dipahami, tetapi di dalam prakteknya, di dalam kenyataannya, kita pasti selalu mengalami pergulatan batin. Disebabkan benturan-benturan emosi yang kita temukan di dalam kenyataan. Seperti benturan emosi antara keinginan kita bahwa orang yang kita cintai mendapatkan petunjuk, tapi kenyataannya dia tidak mendapatkan petunjuk. Tugas Nabi menyampaikan risalah, bukan memberikan petunjuk. Tapi itu pasti menyakitkan ketika orang yang sangat kita cintai justru tidak mendapatkan petunjuk. Tapi cinta tetaplah cinta, kesedihan tetaplah kesedihan. Namun semuanya terbingkai dalam batas syariat Allah Subhanahu wa taala.